Kelemahan-kelemahan kita diubahnya, dipakainya menjadi alat untuk mewartakan kemuliaannya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup Anda dalam keadaan baik. Kalau Anda saat ini masih bergulat dengan kelemahan Anda, dengan kerapuhan Anda, bahkan dengan kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan Anda, ingatlah ada seorang pastor di sini. Mungkin Anda tidak pernah ketemu sama saya, mungkin Anda tidak kenal saya, tapi saya berdoa untuk kebaikan Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan hidup Anda setelah Paskah? Romo, kayaknya kok sama aja ya, sebelum Paskah sama setelah Paskah. Memang sih waktu perayaan Paskah itu ya, Jumat Agung, saya betul-betul tersentuh. Saya betul-betul merasa dikasihi, diampuni, ada niat-niat yang luar biasa untuk bangkit lagi. Tetapi setelah beberapa hari setelah Paskah, kok kayaknya saya balik lagi, Romo? Kok saya kayaknya masih menyimpan ragi-ragi kebusukan, ragi-ragi dosa dalam kehidupan saya. Nggak dibuang sih saudara-saudara. Maka mulai hari ini coba Anda buang ragi-ragi lama. Apa? Anda yang paling tahu kelemahan, kerapuhan Anda, kedagingan Anda, nafsu-nafsu Anda, sifat kesombongan Anda, buang jauh-jauh. Tuhan, ku persembahkan Tuhan, biarlah kelemahanku ini menjadi kekuatanku, diubah oleh kuasa rahmat Paskah. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya rahmat Paskah, cahaya Paskah itu luar biasa. Jangan sampai kuasa yang terang benderang itu kita tutup lagi dengan dosa-dosa dan kelemahan kita. Nanti hidup kita sesat lagi, kita salah jalan lagi, kita belok lagi. Maka dari itu buang ragi lama dalam kehidupan Anda. Saudara-saudaraku, dalam video kali ini izinkan saya untuk mengangkat kisah-kisah penampakan Yesus, mengangkat kisah-kisah keajaiban-keajaiban dan mukjizat-mukjizat setelah Yesus bangkit. Tuhan kita mampu merubah kegagalan-kegagalan kita menjadi hal yang luar biasa. Kelemahan-kelemahan kita diubahnya, dipakainya menjadi alat untuk mewartakan kemuliaannya. Saya mau mulai renungan ini dari sebuah mazmur yang saya minta kepada Anda untuk Anda ingat. Kalau pembaca kitab suci, penonton Bible Learning biasanya sudah hafal beberapa mazmur. Contohnya mazmur bab 22. Apa coba? Yaitu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur bab 23. Apa coba? Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur bab 31 misalnya, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mazmur bab 51 itu ada mazmur pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Nah, dalam video ini izinkan saya untuk menambahkan satu lagi perbendaharaan kita soal mazmur, yaitu mazmur 118. Mazmur 118, apa yang dikatakan di situ? Dikatakan begini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Coba Anda ulang di rumah masing-masing dalam hati Anda, atau ucapkan itu kalau Anda lagi sendirian dalam doa. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kalimat ini kita bisa bercermin tentang kehidupan kita, tentang diri kita, yang sering kali, bahkan hampir sepanjang hidup Romo, saya nggak pernah Romo jadi pemenang. Saya jarang sekali jadi pilihan, jadi orang terpilih gitu ya. Mulai dari keluarga, saya sering kali dianaktirikan misalnya. Lebih kakak-kakak saya atau adik-adik saya kayaknya tuh mereka anak-anak emas dari orang tua saya. Demikian pun dalam pergaulan. Kayaknya lebih banyak teman-teman yang menonjol daripada saya, Romo. Saya cuman ikut-ikutan aja mereka, nempel aja kepada mereka. Saya jarang sekali mendapat lampu sorot dalam kehidupan saya.
Kemudian juga waktu sekolah, waktu kuliah, saya seringkali cuma jadi pemain figuran dalam kehidupan ini. Kalau dunia ini seolah-olah seperti panggung sandiwara, mungkin peran saya cuma jadi pohon doang, Romo. Nggak ngomong apa-apa, nggak bergerak apa-apa. Kehadirannya juga jarang sekali diperhatikan, apalagi menjadi pusat perhatian buat orang-orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau apa yang saya katakan tadi betul-betul Anda alami, percayalah Anda tidak seorang diri. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami nasib yang sama, bukan orang pilihan. Atau orang memilih kita hanya gara-gara tidak ada pilihan lain, atau terpaksa untuk memilih, atau kasihan, maka mereka memilih. Saudara-saudara yang terkasih, disinilah hidup kita diubah oleh kuasa Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, puing-puing itu yang udah gak bisa digunakan lagi, udah gak ada manfaatnya lagi, bentuknya udah gak karu-karuan lagi, telah diubah oleh Tuhan menjadi batu sendi, batu paling penting dalam sebuah bangunan, batu yang menopang sebuah rumah. Itu cara kerja Tuhan. Saya pernah cerita bahwa saya tinggal di rumah yang baru ini, baru selesai dibangun. Waktu awal-awal saya tinggal di sini, masih banyak sekali puing-puing berceceran di sana. Kita kumpulin, setiap hari kayaknya nggak udah itu puing. Kemudian kita tempatkan di sebuah area dekat tempat sampah. Apa yang terjadi? Puing-puing itu makin lama, hari demi hari makin banyak, makin jadi sarang tikus, malah dijadiin tempat sampah, malah busuk baunya, malah nggak karu-karuan. Saudara-saudara, hidup kita yang seringkali minim kemampuan, penuh dengan kegagalan, seringkali menjadi buangan seperti itu. Tetapi buat Allah tidak. Batu-batu yang dibuang, yang sudah tidak ada manfaatnya lagi, yang tidak dilirik lagi, telah diubahnya menjadi sesuatu yang berharga. Batunya tetap sama, tapi fungsinya berbeda. Itulah yang kita bisa lihat dalam figur-figur para murid Yesus. Bayangkan saudara-saudara, misalnya dalam Kisah Para Rasul bab 4. Kita lihat betul-betul figur Petrus. Seorang nelayan kampung, nelayan tradisional, seorang yang keras kepala, seorang yang pernah mengkhianati Yesus, seseorang yang pernah gagal dalam mengikuti Yesus, seseorang yang pernah jatuh dalam kesombongan. Kurang apa kelemahan dan kegagalan Petrus, saudara-saudara? Tetapi rahmat Tuhan, kesabaran Tuhan, cara kerja Tuhan baru terjadi setelah kebangkitan. Petrus berubah menjadi figur yang lain, yang berbeda, manusia baru. Sungguh-sungguh kuasa rahmat Allah, kuasa kebangkitan bekerja dalam dirinya. Orang yang tadinya ragu-ragu, orang yang tadinya tidak mudah percaya, orang yang tadinya hanya berfokus pada dirinya sendiri, mampu menjadi pewarta-pewarta yang luar biasa. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Yohanes, anak-anak Zebedeus, orang-orang yang betul-betul dipanggil oleh Yesus dalam kerapuhan mereka. Mereka pernah gagal, mereka meninggalkan Tuhan saat Tuhan sengsara dan wafat. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan, bahkan mereka menutup diri di rumah-rumah yang terkunci karena merasa takut. Tetapi oleh kuasa kebangkitan mereka berubah. Manusianya tetap sama, pribadinya tetap sama, tapi diubah secara luar biasa. Petrus si batu karang yang tidak mudah untuk percaya pada Yesus, untuk menyerahkan seluruh kehidupannya pada Yesus, diubahnya menjadi batu karang iman gereja. Orang yang tidak mudah goyah, orang yang tidak mudah mundur, orang yang tidak mudah hancur dalam tekanan. Luar biasa, orangnya tetap sama, karakternya tetap sama, tetapi fungsinya berbeda. Petrus bukan lagi nelayan tradisional yang diombang-ambingan oleh ombak, yang mau menjala ikan tetapi gagal karena tidak mendapat apa-apa. Sebagaimana yang kita baca dalam bacaan Injil, Yohanes bab 21, saudara-saudara. Luar biasa kisah ini. Para murid Yesus termasuk Petrus yang mendengar kisah-kisah cerita-cerita perempuan tentang makam kosong Yesus yang sudah bangkit. Ternyata mereka juga tidak langsung percaya. Mereka malah
pergi kembali menangkap ikan. Dalam keputusasaan, dalam hilangnya harapan mereka, mereka kembali lagi menjadi nelayan. Saudara-saudaraku terkasih, ketika mereka mundur menjadi nelayan lagi, apa yang mereka alami? Mereka mengalami kegagalan. Jadi perhatikan di sini saudara-saudara, kalau dalam perjalanan hidup kita yang maju, bergerak maju, mendekat pada Tuhan, kalau kita mundur, kalau kita menyerah, kalau kita kalah, kegagalan sudah siap menanti kita. Itulah yang dialami oleh Petrus dan para murid yang lain. Mereka kembali menjadi nelayan, mereka menebarkan jala, semalam-malaman mereka tidak mendapat apa-apa. Sebuah kegagalan yang dicerminkan dengan luar biasa dalam kisah ini juga mencerminkan kegagalan-kegagalan kita. Anda pernah gagal nggak dalam hidup? Banyak, Romo. Sampai saya malu kalau ingat-ingat lagi. Pernah nggak naik kelas, pernah bangkrut, pernah ditipu orang, pernah gagal jadi orang tua, Romo. Pernah gagal dalam hidup membina rumah tangga, Romo. Pernah gagal dalam pelayanan, Romo. Pernah gagal dalam hal keuangan, Romo. Pernah gagal dalam menjaga kepercayaan, Romo. Kegagalan demi kegagalan itu membuat saya ciut, gak bisa bangkit lagi. Karena apa? Malu. Kita seolah-olah kita meragukan diri kita sendiri. Seperti sebuah bangunan yang hancur lebur. Kita malu dengan diri kita. Kita malu dengan orang-orang di sekitar kita. Kita malu juga dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Paskah dari pihak Tuhan memberikan sebuah kepercayaan kepada kita semua. Ayo, bangun lagi puing-puing kehidupanmu. Bangun lagi kegagalan-kegagalanmu. Bangun lagi kelemahan-kelemahanmu. Apa yang tadinya kita anggap lemah diubah oleh Tuhan menjadi kekuatan. Itu cara mainnya saudara-saudara. Tinggal kita mencari, apa ya Romo? Sesuatu yang menjadi kelemahan saya, Tuhan, ubahlah Tuhan menjadi kekuatan saya. Contohnya seperti Petrus, seperti Paulus, seperti para santo santa dalam gereja, dalam kehidupan para pewarta. Tuhan telah mengubah kegagalannya, kelemahannya, kedosaannya menjadi cara Tuhan untuk memakai kita, mewartakan kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah dibuatnya menjadi batu sendi, batu penjuru. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari mulai dari hari ini kita lihat, kita koreksi diri kita, kegagalan-kegagalan kita, kerapuhan kita. Belajarlah dari kegagalan itu. Biarlah kegagalan ini menjadi alat Tuhan. Biarlah dalam kegagalan ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, mengubahnya menjadi kekuatan istimewa. Bisa juga kita praktekkan ketika kita melihat kegagalan orang-orang di sekitar kita. Anak, istri, suami, mantu, orang tua, orang-orang yang kita cintai yang juga mengalami kegagalan demi kegagalan. Lihatlah kegagalan mereka juga sebagai salah satu cara kerja Tuhan untuk membuat hidup kita lebih baik lagi, lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda gagal, belajarlah dari kegagalan itu. Pakailah kegagalan itu sebagai batu loncatan, pembelajaran buat kita. Semoga hidup kita bisa pulih hari demi hari. Tuhan Yesus, saat ini aku datang menghadap-Mu. Ku bawa semua kegagalan-kegagalan, kepahitan-kepahitan dalam hidupku, cercaan-cercaan orang, makian-makian orang, apa yang telah orang perbuat untukku. Meskipun aku bukan pilihan di dunia ini, tapi Engkau memilih aku, orang yang terbuang ini, menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk memuliakan nama-Mu. Pakailah hidupku Tuhan, inilah aku. Utuslah aku Tuhan. Aku percaya di balik kelemahan-kelemahanku ada kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah dalam kerapuhan, kelemahan, dan kegagalanku, aku boleh membangun kembali puing-puing kehidupanku.
aku bisa berkaca dari kegagalan-kegagalanku bahwa Engkau sungguh baik. Izinkan aku Tuhan menjadi batu sendi bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai diriku sehabis-habisnya, pakai kemampuan-kemampuanku Tuhan, pakai apa yang ada pada diriku. Gunakan itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, mulai hari ini aku akan melihat ke depan dari kehidupanku. Aku akan memandang dengan penuh harapan, berjuang bersama-Mu, karena aku sadar Engkau selalu menyertaiku, memenuhi segala kebutuhan-kebutuhanku. Tuhan Yesus yang bangkit, bangkitkan juga diriku masuk dalam kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus, tolonglah juga anak-anakku, tolonglah orang-orang di sekitarku yang juga mengalami kegagalan demi kegagalan. Tuhan, buatlah rencana-Mu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.